Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Dila Ananda dalam acara Membaca. Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisis, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan. Pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. Kegiatan membaca meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Contohnya membaca nyaring Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras-keras di depan umum atau di depan teman-teman. Karya-karya seni rupa era postmodernisme. Kebudayaan postmodern tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konsumerisme. Perkembangan masyarakat konsumer telah mempengaruhi cara-cara pengungkapan seni. Dalam masyarakat konsumer terjadi perubahan-perubahan mendasar yang berkaitan dengan cara objek-objek seni secara umum dikonotasi, dan cara model konsumsi ini direkayasa oleh para produsen. Sedangkan kegiatan membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami maksud atau tujuan penulis dalam media tertulis. Nah, jadi membaca dalam hati ini tidak terdengar oleh siapapun. Nah, kawan, membaca merupakan aktivitas yang mempunyai banyak manfaat. Selain menambah wawasan serta informasi, membaca juga bisa bermanfaat bagi otak dan tubuh manusia. Beberapa studi dan percobaan telah dilakukan oleh para ahli tentang hal tersebut. Berikut ulasan mengenai manfaat membaca bagi otak dan tubuh manusia. Yang pertama yaitu memberi kekuatan bagi memori. Menurut Kay Puig, Presiden dan Direktur Penelitian Hasnis Laboratories, kepada majalah Oprah dibandingkan menonton televisi atau mendengarkan radio, pembaca dapat memberikan pelatihan yang berbeda loh, baik ketika memahami halaman per halaman atau hanya membaca instruksi manual mesin atau pembuat kopi. Bagian otak telah mengembangkan fungsi lain seperti kemampuan berimajinasi dalam membaca buku. Dan yang kedua yaitu menghilangkan stres. Penelitian di Inggris belum lama ini, peserta diberikan waktu beberapa menit untuk aktivitas merangsang kecemasan. Merangsang kecemasan itu berupa dengan ada yang membaca, mendengarkan musik, dan bermain video games. Setelah diketahui hasilnya, ternyata peserta yang membaca mengurangi 67% tingkat stresnya. Angka tersebut sangat signifikan dibandingkan yang melakukan dengan kegiatan lain. Dan yang ketiga yaitu menjaga organ otak agar tetap aktif dan tajam dalam berpikir. Seperti dilansir majalah Prevention, aktivitas yang melibatkan latihan otak membuat otak lebih efisien, mengubah struktur untuk terus berfungsi dengan baik, terlepas dari hal-hal neuropatologi yang berkaitan dengan usia, kata Robert S. Wilson, PhD. Dan yang keempat yaitu menangkal penyakit Alzheimer atau kepikunan. Menurut Wikipedia, empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Kemampuan ini dapat diasah dengan banyak membaca. Membaca karya Charles Dickens, misalnya, kita bisa merasakan betapa sulitnya kehidupan orang Oliver Twist sebelum bertemu seorang laki-laki tua yang biasa dipanggil Pak Brownlow. Nah kawan, itulah informasi dan manfaat seputar membaca. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.